Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pagi ini kita akan kembali belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kebahasaan, yaitu tentang kata tugas. Kata tugas ini ada dalam materi teks laporan percobaan yang lalu ya. Saya akan menyisipkan atau saya akan menjelaskan tentang kata tugas. Oke, mari kita belajar bersama-sama tentang kata tugas. Pengertiannya, kata tugas merupakan suatu kata, penghubung atau pelengkap yang dapat menyesuaikan atau mengikuti di dalam kalimat, sehingga makna yang dihasilkan akan jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Kata tugas juga memiliki fungsi sebagai pengubah kalimat yang minim menjadi kalimat transformasi. Dan pada umumnya, bentuk dari kata tugas ini selalu tetap atau tidak dapat berubah bentuknya. Jadi, dalam pengertian ini, kata tugas ini merupakan kata penghubung atau kata pelengkap yang dapat menyesuaikan atau mengikuti di dalam kalimat. Dalam jenisnya, kata tugas itu dibagi 5, yaitu ada preposisi, konjungsi, artikula, interjeksi, dan partikel penegas. Jadi kata tugas itu ada kata depan, kata hubung, kata sandang, dan kata seru. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah preposisi, atau sering kita sebut dengan kata depan. Preposisi atau kata depan merupakan kata tugas yang letaknya berada di bagian depan sebuah kata, dan umumnya kata yang dimaksud adalah jenis kata benda. Fungsi dari kata depan sendiri untuk menentukan hubungan suatu kata, dan yang termasuk preposisi atau kata depan antara lain adalah di, dari, ke, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh preposisi ya. Ada contoh preposisi yaitu Ana sudah hidup di Jakarta selama puluhan tahun. Nah, preposisinya ada di kata di ini ya. Kemudian yang kedua, setelah mengunjungi rapat dari sekolah, ayah segera berangkat ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini ada 2 preposisi, yaitu dari dan ke. Lalu yang ketiga adalah Vika adalah siswa pindahan yang berasal dari Yogyakarta. Nah, ini kata dari ini juga merupakan contoh preposisi. Nah, jenis kata tugas yang kedua adalah konjungsi atau yang sering disebut dengan kata hubung. Konjungsi atau kata hubung merupakan jenis kata tugas yang fungsinya untuk menghubungkan 2 satuan bahasa, semisal kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, maupun paragraf dengan paragraf. Konjungsi sendiri terbagi menjadi 4. Nah, ada 4 ya konjungsi itu. Ada konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi subordinatif. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 4 konjungsi ini. Yang pertama, konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan kata, frasa, klausa, kalimat maupun paragraf yang mempunyai hubungan setara. Beberapa yang termasuk konjungsi koordinatif antara lain ada serta dan atau. Kemudian kita lihat contoh konjungsi koordinatif. Lina dan Tika adalah sahabat karib, dan ini adalah konjungsi koordinatif. Lalu masukkan susu cair serta mentega pada adonan tersebut. Serta merupakan konjungsi koordinatif. Nah, ya, serta merupakan konjungsi koordinatif. Lalu yang ketiga adalah kamu mau beli baju atau celana. Nah, atau ini termasuk dalam konjungsi koordinatif. Kemudian konjungsi yang kedua adalah konjungsi korelatif. Merupakan konjungsi yang dapat menghubungkan klausa,
frasa atau kata yang memiliki tingkatan yang sama, namun terdiri dari dua bagian yang terpisah oleh suatu klausa. Frasa atau kata yang dihubungkannya umumnya kata hubung yang digunakan. Kata hubung yang digunakan biasanya contohnya ada baik maupun, demikian sehingga, bukan hanya melainkan juga, dan lainnya. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh konjungsi korelatif. Baik saya maupun dia tidak menginginkan hal ini terjadi. Nah, baik dan maupun ini merupakan konjungsi korelatif. Bukannya aku tidak suka, tetapi sikapnya begitu memalukan. Nah, ini juga bukannya dan tetapi merupakan konjungsi korelatif. Ia bukan hanya pintar dalam pelajaran, melainkan juga hebat dalam beberapa cabang olahraga. Bukan hanya dan melainkan, ini juga merupakan konjungsi korelatif. Yang ketiga adalah konjungsi antar kalimat. Sesuai namanya, konjungsi ini digunakan sebagai penghubung satu kalimat dengan kalimat lainnya. Beberapa kata hubung yang sering digunakan adalah biarpun itu, akan tetapi, meskipun demikian, dan lainnya. Kita lihat, nah ini contoh dari konjungsi antar kalimat. Perbuatan Indri di hadapan keluarganya sangat menjengkelkan. Biarpun begitu, nah ini biarpun begitu ini sebagai konjungsi antar kalimat. Suaminya selalu memaafkan. Sudah beberapa kali percobaan pembuatan kue tart dari ibu jalan itu gagal. Meskipun demikian, Kiki tetap akan mencoba membuatnya kembali. Nah, ini juga ada contoh dari konjungsi antar kalimat ya. Meskipun demikian, biarpun, dan akan tetapi. Lalu yang keempat adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi ini merupakan konjungsi yang menjadi penghubung dua atau lebih klausa yang merupakan anak kalimat. Nah, konjungsi ini ternyata dibagi menjadi 12 kelompok, cukup banyak ya konjungsi subordinatif ini. Nah, ada satu konjungsi subordinatif waktu, contohnya semenjak, sejak, sewaktu, sedari. Kemudian ada subordinatif syarat, itulah jikalau, jika, kalau, bila. Nah, ini subordinatif syarat. Kemudian yang ketiga, konjungsi subordinatif pengandaian, contohnya seumpama dan seandainya. Lalu konjungsi subordinatif konsensif, contohnya sekalipun, biarpun, itu juga termasuk dalam konsensif. Lalu yang kelima, konjungsi subordinatif pembandingan, seperti, seakan-akan. Nah, ini termasuk dalam pembandingan. Nah, lalu yang keenam, konjungsi subordinatif sebab. Ada contohnya, ada karena, oleh sebab itu, sebab, dan lain sebagainya. Lalu ada konjungsi subordinatif hasil, contohnya sampai dan sehingga. Konjungsi subordinatif alat, contohnya tanpa, lalu ada dengan juga. Kemudian konjungsi subordinatif cara, contohnya misal dan contoh. Nah, contoh juga termasuk konjungsi subordinatif cara ya. Misalnya, contohnya, nah ini kan menjadi konjungsi subordinatif. Lalu konjungsi subordinatif komplementasi, itu contohnya adalah bahwa ya, bahwa. Kemudian konjungsi subordinatif atribut, contohnya adalah yang. Sedangkan yang terakhir, konjungsi subordinatif perbandingan, contohnya adalah lebih. Kemudian ada kalimatnya lalu tambahkan dari atau sama titik-titik dengan ya. Lebih dari atau sama dengan, itu 12 contoh konjungsi subordinatif. Kemudian jenis kata tugas yang ketiga adalah artikula atau sering disebut dengan kata sandang ya. Artikula atau kata sandang merupakan jenis kata yang mengiringi kata benda atau yang memberikan batasan makna jumlah pada suatu benda
atau orang kata sedang sendiri, tidak memiliki arti yang pasti namun memiliki fungsi untuk menentukan kata benda dan mensubstansikan suatu kata. Beberapa yang termasuk kata sandang adalah yang, si, nya, hang, dan sang. Contoh. Nah, ada 3 jenis kata sandang, yaitu menyatakan gelar. Nah, gelar itu ada hang, dang, sri, sang. Sang contohnya sang raja, kemudian Sri Paduka, itu kan termasuk dalam artikula yang menyatakan gelar. Kemudian yang kedua, artikula yang mengacu ke makna korelatif atau makna kelompok. Para, yaitu para pahlawan, para prajurit, itu termasuk dalam mengacu makna korelatif kelompok. Lalu yang ketiga, artikula yang menominalkan. Contohnya si, ya, si Budi kecil kuyup menyanyi si. Nah, si ini yang menominalkan, hanya satuan ya, si kancil, si Budi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kata tugas. Jenis kata tugas yang keempat adalah interjeksi atau kata seru. Kata seru merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Contoh kata seru dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu kata seru asli. Kata seru asli itu misalnya ah, yah, wah, hai, nah, oh, dan lain-lainnya. Contohnya ah, aku tidak jadi saja. Nah, ini kan ah, ini sebagai kata serunya ya. Kemudian ya, padahal aku sudah datang. Nah, ya ini juga kata seru. Contohnya kalau iya padahal aku sudah datang, itu seperti kekecewaan gitu ya kata serunya. Kemudian yang kedua, kata seru yang berasal dari kata biasa. Kata seru yang berasal dari kata biasa maksudnya adalah kata seru yang berasal dari kata benda atau kata lain yang digunakan, misalnya kasihan, masa, celaka, dan lain-lain. Celaka, dia tahu tentang apa yang aku lakukan. Nah, celaka ini sebagai kata serunya. Kasihan, padahal sedikit lagi bisa selesai. Nah, kasihan sebagai kata seru. Yang ketiga, kata seru yang asalnya dari beberapa ungkapan. Contohnya, di sini ada contohnya ya, ungkapan Indonesia maupun dari ungkapan asing, misalnya demi Allah, ya ampun, insya Allah, dan lain-lain. Ya, demi Allah saya tidak mengambil uang itu, atau demi Allah saya tidak mengambil uang itu. Ya ampun, kamu sudah diperingatkan berkali-kali tetap ngeyel. Insya Allah saya akan datang ke undangan itu ya. Ini apa? Insya Allah atau insya Allah itu juga sebagai ungkapan ya, atau kata seru yang asalnya dari beberapa ungkapan. Nah, jenis kata tugas yang terakhir itu adalah partikel penegas ya. Ini sebagai jenis yang kelima. Partikel penegas merupakan kategori kata yang berguna untuk memberikan penekanan, memperkuat intonasi pada kata yang diikuti. Jenis kata penegas ini ada 4, yaitu kah, lah, pun, dan tah. Akankah dia datang menemui kekasihnya? Beginilah kehidupan Sarno setiap harinya dan tak ada satupun yang tahu tentangnya. Oke, demikian materi hari ini. Terima kasih. Silahkan dipelajari lagi lebih dalam tentang materi ini. Jika apabila ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi saya melalui Google Classroom atau WA secara pribadi. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi semuanya. Semangat belajarnya ya. Oke, terima kasih.